Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah atas nikmat sore hari ini. Hari ini Allah menjamu kita di dalam taman-taman surga. Karena setiap majelis ilmu itu adalah raudhatan min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Makanya kenapa kalau kita duduk dalam majelis ilmu itu gampang ngantuk? Itu karena memang kita kayak duduk di taman dengan angin semilir. Tadi saya bilang ngantuk itu kalau dalam bahasa Arab disebut karena efek sakinah. Jadi kalau udah tenang, sakinah, jadinya ngantuk. Kan orang kalau misalnya hidupnya nyaman ya, nggak ada hutang gitu ya, nggak ada pasangan gitu. Kadang ada pasangan itu bikin gak bisa tidur loh. Tapi seringnya justru kalau sendiri itu gak bisa tidur. Apalagi sebelum tidur ngelihat IG-nya mantan, lebih gak bisa tidur. Berat. Jadi majelis ilmu itu di dalamnya Allah turunkan rahmah dan sakinah, kasih sayang Allah dan ketenangan. Kemudian malaikat menaungi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatat nama mereka dan menyebut-nyebut nama itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tiba-tiba kalau sering hadir dalam majelis ilmu itu nama kita tuh sering dimention di langit. Jadi siapapun nama kita, dan itu nama yang ada di KTP loh. Bukan nama hamba Allah bukan. Nama yang kita pakai yang diberikan oleh orang tua kita, bisa nama KTP, bisa nama kayak nama panggilan. Kalau misalnya nama kita kayak agak susah diucapkan, nanti malaikat akan menyebut kita dengan nama-nama yang bermakna kebaikan. Misalnya dia seorang yang rajin duduk dalam majelis ilmu, seorang yang rajin mencari nasihat-nasihat dari para ulama, maka dia akan diberi gelar oleh para malaikat seorang yang muta'alim misalnya, atau orang yang mustaqof misalnya, atau apapun lah istilah-istilah yang baik dari para malaikat untuk kita. Dan benar-benar Allah nge-mention kita di langit, disebutkan misalnya Hanan_Ataki. Asik. Buat yang belum follow. Modus. Ya teman-teman, kemudian salawat dan salam teruntuk Nabi besar, kekasih kita, teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga masa mudanya walaupun belum menjadi Nabi, usia belasan tahun, kemudian 20-an tahun, 30-an tahun, banyak teladan yang bisa kita ambil dari baginda Rasul. Walaupun waktu itu beliau belum dapat wahyu. Jadi kalau dibilang kesolehan Nabi Muhammad setelah dapat wahyu itu adalah kesolehan yang dibina dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau sebelum dapat wahyu, kesolehan Nabi Muhammad itu adalah gift dari Allah Subhanahu wa taala. Allah benar-benar ngasih keistimewaan buat Nabi. Allah sendiri yang mentarbiyah Nabi. Allah sendiri yang membina Nabi. Allah sendiri yang mendidik Nabi dari sejak beliau di dalam kandungan ibunya. Allah yang mendidik Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau tumbuh menjadi seorang anak muda yang kalau dalam bahasa kita mungkin anak muda yang kece banget. Selain penampilannya keren, beliau juga yang paling lebih keren lagi itu akhlaknya. Jadi setiap Nabi itu kan Allah kasih kelebihan tuh beda-beda ya. Ada Nabi memang lebih dominan fisiknya yang paling keren, walaupun akhlaknya juga luar biasa. Tapi yang terkenal fisiknya kayak Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf itu orang cewek ngelihat Nabi Yusuf saking terkesimanya, mengiris tangan berdarah nggak berasa ya. Itu saking terkesimanya. Makanya buat cowok-cowok yang merasa udah ganteng nih, coba kasih jarum pentul ke cewek. Mbak, nih jarum pentul buat apa? Coba Mbak tusuk jari sambil ngelihat wajah saya.